Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah bergabung tiga anak ya. Saya mohon maaf tadi agak lama bergabungnya, nggak bisa tepat pukul 8 ya. Karena tadi saya sampai kantor, suasananya sepi ya, jika saya bersih-bersih dulu. Oke, silakan. Untuk agenda hari ini, seperti yang sudah saya bagi kemarin ya, bahwa yang per hari sebelumnya prosa ya, hari ini berarti kita presentasi apresiasi karya sastra yang berupa drama gitu ya. Iya, Dan hari Pak. ini kayaknya Mbak Dinda belum mengirimkan update terbaru terkait karyanya ya, belum ya? Oh, Google. link pengumpulannya ya, Pak? Iya. Atau sama dengan yang kemarin? Sama, Gimana? sama, Oh, sama, Pak. sama. Nanti saya cek kalau sama ya. TM13, iya, Pak. Oke. Ini sekarang silakan Dinda terlebih dahulu, kemudian disusul Mita, selanjutnya Mawar ya untuk apresiasi terkait genre karya sastra yakni drama. Silakan saya persilakan kepada Mbak Dinda. Baik, Pak. Di share screen ya, Pak? Saya atur dulu sebentar. Oke, sudah bisa? Coba dicoba dulu. Sudah. Diulang lagi, ditutup lagi. Ya, kalau sudah Oh, buka, kemudian tadi belum saya bagikan terbuka soalnya. baik, Pak. Oke, ditutup lagi, kemudian dibuka lagi. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, masih loading sepertinya. Oke, sudah muncul, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau em, memberi apa analisis materi yaitu sastra drama dalam karya sastrawan. Di sini saya itu analisis sastra drama yaitu naskah drama teater yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan oleh W.S. Rendra. Jadi drama ini tuh berlatar belakang di malam hari di sebuah tikungan jalan yang kecil diterangi oleh lampu listrik. Dalam cerita ini tuh berpusat kepada beberapa tokoh yaitu Sri, Joko, Si Botak, Surati, dan Surya. Drama ini tuh menunjukkan simpati Handra terhadap orang yang tidak mampu dan pada kekayaan hidup yang rumit. Dan di sini ada temanya. Temanya itu menggali kehidupan orang-orang di pinggiran masyarakat dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi ada beberapa tokoh yang dikecam masyarakat karena pekerjaan yang tidak baik. Dan tema ini tuh mencangkup beberapa tema lainnya yaitu percintaan, kemiskinan, pelecehan, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam tema ini tuh Rendra mengambil sebuah sisi yang dekat dengan masyarakat, namun masyarakat sendiri itu tidak mempedulikan. Latar belakangnya yaitu dalam drama ini berlangsung pada malam hari di sebuah tikungan jalan kecil yang hanya diterangi lampu listrik. Situasi di situ tuh ketika dinginnya malam hari yang menciptakan obrolan antar tokoh itu semakin intens dan jauh lebih serius serta ditambahi sedikit emosional. Rendra itu menunjukkan bagaimana di tikungan jalan itu terdapat bagaimana tokoh-tokoh yang berinteraksi ketika masyarakat lainnya sedang beristirahat. Jadi di tengah jalan tuh banyak orang-orang lalu lalang tuh yang punya latar belakang kehidupan beda-beda. Dan di sini tuh Joko itu duduk di sebuah kayak gazebo atau pos kamling gitu sambil merokok dan menikmati dinginnya malam serta melihat bintang-bintang. Nah, alur ceritanya sendiri itu diawali dengan seorang pria yang bernama Joko termenung sendiri di tikungan jalan. Kemudian muncul berbagai karakter dengan latar belakang dan hidup cerita mereka yang masing-masing. Dimulai dengan Sri, seorang wanita yang
menjalani hidup sebagai pekerja seks komersial dan memiliki harapan dalam hatinya untuk tidak berakhir seperti temannya Iyeng. Lalu ada juga tokoh yang bernama Botak, seorang pria bertopi lucu yang memiliki pandangan filosofis tentang kehidupan dengan menyantap wedang kacang dari seorang pedagang. Mereka berbicara mengenai banyak hal yang dengan berbagai kacamata melihat bagaimana orang-orang di tikungan jalan itu banyak yang tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Pelacur yang tidak mendapat bayaran setelah melayani pelanggannya, atau seseorang pemuda gila yang mencari bapaknya, dan seorang pemabuk yang menyanyikan sajak-sajak. Jadi di naskah ini tuh menceritakan banyak orang di tikungan tuh yang model-modelannya seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orangnya. Lalu alurnya itu adalah maju, yang berarti peristiwa-peristiwa disajikan sesuai dengan urutan waktu. Tapi ada juga beberapa naskah yang seperti nanti dilihat pada dialognya si siapa Sri itu, dia ada sedikit beberapa peristiwa bayangan atau flashback. Jadi tokoh itu menceritakan kisah masa lalunya. Lalu ada tokoh dan penokohan. Dalam terminologi ini tuh menunjukkan tokoh itu siapa dan dalam cerita itu kan menjelaskan bagaimana karakter tersebut digambarkan. Jadi tokoh di sini itu ada Joko, tokoh utama yang memiliki sifat terlalu ramah, temperamental, dan memiliki ketertarikan yang unik terhadap nama seseorang, yaitu Sri. Yang kedua, tokoh yang merupakan pelacur yang genit namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Ia memiliki hati yang lembut dan mudah berempati. Lalu yang ketiga, Botak, tokoh utama yang ini merupakan pengenalan pengenalan yang memiliki pemikiran panjang dan pandai berbicara. Ia berusaha untuk melihat dan terlihat menyenangkan dan berani. Lalu amanat yang dapat saya ambil dari analisis naskah drama ini adalah yaitu menjadi manusia yang lebih peduli terhadap manusia lainnya. Jadi jangan acuh tak acuh atau tidak saling mempedulikan karena pada dasarnya manusia pun hidup sosial, saling membutuhkan. Lalu yang kedua, jangan menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Jadi serumit-rumitnya kehidupan kita pun jangan menutup mata atas penderitaan orang lain karena bisa jadi penderitaan mereka tuh bisa kita tolong atau kita bantu. Lalu tidak memandang rendah seseorang karena mereka memiliki cerita yang tidak kita ketahui. Jadi jangan melihat, seperti pepatah bilang, jangan melihat buku dari covernya karena kita pun tidak tahu kan apa yang orang-orang alami. Jadi kita nggak boleh memandang rendah. Yang keempat, tidak ada salahnya mendengar kisah orang agar dapat pelajaran dari kisah hidup orang lain. Jadi tidak ada salahnya kita itu mendengar kisah orang-orang karena itu bisa menjadi pembelajaran di kehidupan kita berikutnya. Lalu yang terakhir, hal sedikit dapat berdampak besar tanpa disadari. Jadi seperti contohnya kayak pelaku utama atau keutama si Sri, dia itu kan ibaratnya kerjanya buruk ya, nggak bagus kan di kehidupan saat ini pun. Jadi hal sedikit seperti itu tuh bisa berdampak besar karena dia akan dikecam masyarakat karena kerjaannya yang tidak baik itu tadi. Dan ini link naskahnya Pak bisa dilihat di sini, tinggal di copy paste aja. Soalnya nggak bisa di-download, harus premium. Terima kasih Pak. Oke, sebelum diakhiri, coba ditayangkan itunya apa naskah dramanya biar teman-teman yang lain itu naskah aslinya ya. Ini kan hasil apresiasinya. Nah, naskah Ya, aslinya biar yang lain juga tahu bentuk naskah drama yang diapresiasi seperti apa. oh, baik Pak. Ini Sebentar ya ditutup Pak. dulu. Ya, oke. Ya. Nah, coba.
Tapi kan kita itu bentuk cross check apakah ada tafsiran dan ide lain. Apakah sudah terlihat, Pak? Strata kecerdasan itu dewe-dewe. Jadi Iki. di scroll sampai bawah pelan-pelan ya, biar yang lain Oh, bisa baik. mencermati bentuk drama dari orang-orang di tikungan jalan karyanya W.S. Rendra itu seperti apa. Nah, ini ada deskripsi, kemudian ada dialog, kayak gitu ya. Biar kita bisa tahu ini adalah deskripsi, kemudian mengawali dialog seperti apa yang ada di dialog itu, apakah perkataan saja atau perlu ilustrasi gerak secara visual. Nah, ilustrasi secara visual ini dibuka kurung ini ya.
Selesai, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Ini tipikal naskah drama satu babak. Jadi tidak ada perubahan setting, tidak ada perubahan latar, semuanya satu babak. Jadi selesai dalam satu setting, dalam satu babak. Seperti itu ya. Untuk yang lainnya, oke. Terima kasih Dinda. Selanjutnya silakan Mita. Apakah aman sinyalnya atau seperti yang kemarin putus-putus? Halo Mita, Mita, karena tidak ada respon. Mawar, halo Mawar. Iya, Pak. Ya, Mawar dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mawar. Maaf, Pak, sebelumnya. Saya juga lihat drama. Sama kayak Dinda. Naskahnya sama. Enggak, saya lihat dramanya, bukan naskahnya. Oh, menonton. Iya. Oke, bisa memperhatikan cuplikannya sedikit aja. Coba ditayangkan sedikit. Baik, sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat? Bagian awalnya aja, Mbak. Bagian awalnya aja. Bagian awal. Dari nol, dari nol, dari nol. Yang mulai keluar atau deskripsi awal aja, gak apa-apa ya, ya. Iya, Pak. Sebentar ini soalnya kayak nyanyi dulu gitu. Nah, itu tadi mulai mulai tulisan itu tadi. Mampukah mereka meraih kebahagiaan? Inilah dia, orang-orang di tikungan jalan, karya W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Warudoyong kakang pinggir kali, ngeloyong mah kakang bari ngakali wong liwat wingi kang liwat ning pinggir kali, ngakali wong liwat wingi kang liwat ning pinggir kali. Warung doyong kakang pinggir kembang, ngeloyong mah kakang bari ke gembang wong Oke, klambi cukup. abang singkep sayang. Warung doyong kakang pinggir laut, Mawar, sudah cukup. ngeloyong mah kakang bari. Sudah, Pak. Ya, itu tadi gambaran singkatnya ya. Sekarang bentuk apresiasi karena dari naskah.
Visual itu tentu ada sedikit perbedaan penangkapan. Logikanya seperti itu. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana apresiasi dari Mbak Mawar terkait pertunjukan orang-orang di tikungan jalan karya W.S. Rendra dalam bentuk visual tadi. Oke, silakan Mbak Mawar. Baik, Pak. Saya di sini membuat ini PPT agar mudah dipahami. Oke, bagus sekali. Coba di slideshow Mbak, biar full Mbak. Ya, Oke, jadi saya lanjutkan. mengambil drama dari karyanya W.S. Rendra juga seperti Mbak Dinda, yaitu judulnya Orang-orang di Tikungan Jalan. Pada drama yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan, karya W.S. Rendra ini menceritakan tentang suatu masalah kehidupan seseorang, yaitu sebuah cinta. Dalam drama ini, cinta bukanlah hal yang selalu membahagiakan bagi semua orang. Itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh yang terdapat dalam drama ini, yang memiliki latar belakang kisah cinta yang sangat pahit dan menyedihkan, sehingga terjerumus ke dalam sesuatu hal yang negatif, dan akhirnya mereka dipertemukan di sebuah tempat, yaitu di tikungan jalan untuk mereka bercengkrama tentang kehidupan masa lalu mereka. Dari Sri, Joko, Surya, ataupun si botak ini, mereka memiliki, sebelumnya itu memiliki kisah cinta yang pahit. Joko itu ditinggal oleh kekasihnya seperti sama seperti si botak. Dan akhirnya mereka juga eh, terjerumus ke hal-hal yang apa? Terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti Sri juga eh, dulunya dia ini mempunyai sebuah keluarga yang amat dicintainya, tetapi karena perang, Sri ini kehilangan keluarga maupun rumahnya. Ibunya dibom, kaget karena bom, dan ayahnya ini disembelih oleh orang Belanda. Si Surya juga seperti itu. Eh, istrinya, yaitu bapak istrinya, yaitu ibu si anaknya yang gila ini ternyata juga berselingkuh dengan seseorang yang lain. Akhirnya mereka, karena cinta, mereka ini terjerumus ke hal-hal yang sebenarnya negatif. Selanjutnya yaitu hasil analisis drama orang-orang di tikungan jalan. Tokohnya yaitu Joko, tokoh utamanya yaitu Joko, Sri, Botak, dan Surya. Menurut saya, Surya ini tokoh utama soalnya memiliki peran atau eh, dialog yang sama dengan Joko atau Sri dan si botak. Surya ini juga sering muncul. Tokoh tambahannya yaitu Narko, anaknya Surya yang gila ini, Surati, yaitu seseorang yang dicintai oleh Joko, terus ada Tarjo, yaitu orang yang akan menikah dengan Sri, ada tukang wedang kacang dan orang pelalu lalang. Yang kedua yaitu latar atau setting. Latar dalam drama ini tidak dijelaskan secara rinci, tetapi hanya dijelaskan pada latar tempatnya saja, yaitu di sebuah tikungan jalan, di sebelah tukang wedang kacang, dan di kursi tukang wedang kacang, berwaktu di malam hari. Alurnya yaitu Alur yang terdapat pada drama ini yaitu alur sorot balik atau flashback. Hal ini dapat diketahui melalui dialog dari Joko, Sri maupun Botak. Dari Joko ini dia bilang di zaman revolusi aku mempunyai seseorang gadis. Itu menunjukkan dia menceritakan di masa lalu. Sri juga di zaman revolusi ayahku disembeli Belanda, rumahku dibakar sendiri oleh rakyat. Dan Botak berkata, aku termasuk orang hancur dulunya. Yang keempat yaitu ada tema. Tema adalah ide dasar dari cerita drama.
Yaitu di sini permasalahan yang ada pada drama ini berupa problematika kehidupan yang dilatar belakangi oleh masalah cinta. Jadi karena cinta, mereka ini jadi eh, terjerumus ke hal-hal yang buruk. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu nomor 5 ada dialog. Dialog yang di dalam drama Orang-orang Tikungan Jalan karya W.S. Rendra ini merupakan dialog yang selalu bergantian atau dialog yang teratur antara empat tokoh utamanya. Jadi setelah melihat drama yang tadi, saya ini mengerti. Jadi Joko berbicara, baru Botak berbicara. Lalu jika eh, ada Narko, anaknya Surya dan Surya berbicara, maka Joko dan Botak ini dia pergi. Jadi dialognya mereka ini bergantian antara satu dan yang lainnya. Yang keenam ya ini ada penokohan. Seperti empat tokoh utama dan 8 tokoh tambahan yang ada pada drama Orang-orang di Tikungan Jalan karya W.S. Rendra, saya menjelaskan beberapa perwatakan dari tokoh-tokoh tersebut karena tokoh-tokoh yang lain hanya sebagai tambahan saja. Yang pertama yaitu Sri, seorang gadis malam yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap keluarganya serta mempunyai cinta yang tulus. Cintanya Sri ini sebenarnya tulus kepada si Narko. Sri ini juga ingin memiliki keluarga seperti keluarga yang harmonis seperti wanita-wanita yang lainnya. Yang kedua yaitu Joko, seorang laki-laki yang mengharapkan dan setia pada kekasihnya, dan dia mempunyai ketertarikan kepada nama pada setiap orang yang baru dijumpainya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan atau ucapan dari Sri yang Joko selalu tertarik kepada soal nama. Yang ketiga yaitu ada Botak, seorang laki-laki yang tegar dan selalu menjadi penengah dan berusaha menyadarkan orang-orang di sekitarnya yang terjumus ke hal buruk. Jadi ada eh, part di mana Botak ini memberitahu kepada si Surya. Yang saya ingat yaitu saya dulu seperti itu, tetapi ada orang yang memberitahu saya bahwa mancing itu bisa menenangkan pikiran Surya itu. Percakapannya yang Joko bilang kepada Surya yang sedang mabuk. Yang terakhir yaitu Surya, seorang pemabuk yang mudah putus asa, tergambar pada drama tersebut bahwa ia meninggal karena meminum racun. Yang ketujuh yaitu ada gaya bahasa. Peranan gaya bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkapkan isi hati, pikiran, dan perasaan seseorang, khususnya pengarang. Pengungkapan hal tersebut akan lebih baik apabila penggunaan bahasa itu ditafsirkan dengan gaya bahasa yang akan menimbulkan serta memberikan keindahan, kenikmatan, dan perasaan tertentu bagi pembaca maupun pendengar. Gaya bahasa yang digunakan oleh W.S. Rendra dalam drama Orang-orang di Tikungan Jalan cukup mudah dimengerti pendengar, khususnya saya dalam menganalisis karena gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari. Kesimpulannya, kesimpulannya yaitu eh, pertunjukan drama Orang-orang di Tikungan Jalan ini menceritakan beragam permasalahan yang dimiliki setiap tokohnya yang bertemu di tempat tikungan jalan. Banyak permasalahan yang ada dan tentu dengan konflik yang berbeda-beda, yang berhubungan dengan sebab akibat. Semua konflik yang dialami oleh semua tokoh adalah karena cinta. Jadi, eh, menurut saya itu sebab akibat. Kamu melakukan seperti ini, maka akibatnya juga seperti Surya itu yang frustasi akhirnya bunuh diri. Ini saya sudah menaruh linknya di Word dan ini link YouTube-nya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi seperti itu ya. Untuk yang lain, jadi ketika kita masuk kepada genre karya sastra, ya, itu
tidak hanya berupa teks, tetapi ada juga karya sastra yang alih rupa atau disebut juga dengan multimodal gitu ya. Jadi perubahan bentuk ya dari teks ke bentuk-bentuk yang lain, bisa video, bisa audio, seperti itu. Dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain, instalasi dan lain sebagainya. Nah, itu perubahan-perubahan seperti ini ya memang untuk lapis pertama karya sastra adalah teks. Tetapi untuk lapis selanjutnya, teks sastra itu bisa alih rupa dalam bentuk-bentuk karya seni yang lain. Nah, kalau drama jelas ya alih rupanya dalam bentuk pementasan. Nah, yang dianalisis oleh Mawar tadi itu adalah salah satu bentuk tugas kuliah, ya, mata kuliah yang dilakukan dari universitas mana tadi ya, saya kurang eh, detail untuk melihatnya. Yang terlihat tadi di akun YouTube-nya adalah PBSI, salah satu kampus di Jakarta sepertinya ya. Seperti itu dan di kakak tingkat kalian atau nanti kalian di semester 7 juga akan melakukan apresiasi terhadap teks sastra itu ke dalam pertunjukan ya. Sama tapi nanti di semester 7. Nah, kalau mau melihat karya-karya dari kakak tingkatnya itu bisa dilihat di Teater Akademik ya, YouTube-nya Teater Akademik. Saya coba share screen, saya beri tahu ya, itu apresiasi dari kakak tingkatnya. Sudah muncul share screen saya? Sudah Sudah, muncul? Pak. Nah, ini Sudah, Pak. teater akademik ini berisi eh, pementasan atau UAS dari mata kuliah penyutradaraan dan pementasan di teater akademik ini. Ya, memang tidak banyak penontonnya, ya, belum banyak penontonnya karena memang diisi hanya 1 tahun sekali. Ya, nah ini isi-isinya ya dari pementasan-pementasannya ini baru tergabung menjadi satu di kanal ini sejak tahun 2017, angkatan 2017 ya. Sebelumnya ada tetapi belum terkumpul dalam satu akun YouTube ya. Nah, jadi ini yang kakaknya Mawar ini ya, pementasan kakaknya Mawar ini, Sri Kandi Edan. Kemudian ini yang kedua, yang ini ya, kemudian ini yang ketiga, ini keempat, dan saat ini tahun ini proses yang kelima, angkatan 2021. Seperti itu ya. Nah, untuk Mita, suaranya atau sinyalnya bisa? Sudah, Pak. Oke, silakan Mita. Naskah yang diapresiasi atau pertunjukan yang diapresiasi ditampilkan sekilas sebelum hasil analisisnya. Nah, ini sisa zoomnya tinggal 2 menit 30 detik. Ya, nanti kalau sudah tertutup nanti gabung di link yang sama ya. Nanti untuk hari ini cukup 3 presenter saja, yang lainnya di minggu depan. Ya, dengan materi minggu depan. Silakan Mbak Mita. Bentar, Pak. Yang sebelahnya Mbak, yang YouTube itu ya, ini yang tampil ini itu zoomnya, yang sebelahnya ini, yang anak ini ya, Karya Putu Wijaya ya, ditekan yang YouTube-nya. Sampean sebelum di share screen itu tampilannya diarahkan ke YouTube-nya dulu, baru di share screen maka nanti muncul yang itu tadi.
Maaf Pak, tadi jaringannya keluar sendiri. Ya, sudah. Itu coba diputar, Mbak.